Bagaimana perasaan kalian ketika nenek kesayangan kalian yang sudah hilang berhari-hari tiba-tiba saja pulang dengan aman? Akankah kalian bahagia atau kalian akan curiga? Begini yang dirasakan oleh cewek cantik bernama Nulek. Kepulangan nenek kesayangannya tidak membuat hidupnya jadi bahagia, tapi malah sebaliknya. Kini kehidupan Nulek malah dalam bahaya karena ternyata yang pulang adalah... Inilah Terror Tuesday Extreme episode 7. Seorang nenek-nenek dan anaknya yang bernama Monta terlihat berada di tepian sungai. Di hari ulang tahunnya, sang nenek yang sudah pikun hanya meminta seember belut untuk bisa dia lepaskan ke sungai. Namun, apalah daya, sang anak hanya memiliki ikan gabus dan ikan betok yang bisa dia bawakan untuk sang ibu. Monta pun mendapat telepon dari kantor tempatnya bekerja, dan tak lama berselang, Monta pun berbalik dan mendapati sang ibu yang sudah hilang entah kemana dan hanya meninggalkan sepasang sandalnya. Kira-kira kemana sih si nenek ini? Apakah lompat ke sungai atau dimakan buaya? Atau mungkin si nenek sudah pulang ke rumah karena ngambek sama Monta? Pukul 3 dini hari, Monta baru saja sampai di rumahnya karena semalaman dia berada di kantor polisi. Namun, sang ibu masih juga belum ketemu. Monta pun sangat terpukul atas hilangnya sang ibu yang padahal terakhir kali masih bersama dia. Sang anak yang bernama Nulek menanyakan keberadaan neneknya yang dimana Nulek memanggil ibunya dengan panggilan nama, bukan dengan panggilan ibu, bunda, mama, ataupun emak. Ditambah lagi, Nulek melemparkan sebuah cangkir karena kekesalannya kepada sang ibu. Nulek, sopankah begitu? Di sini kita bisa lihat betapa hubungan anak dan ibunya yang sangat-sangat tidak harmonis ya. Nulek lanjut memarahi Monta yang dianggap merawat ibunya sendiri saja nggak bisa, apalagi harus merawat Nulek. Karena hal itu, Nulek menganggap Monta adalah sumber dari permasalahan di keluarga mereka. Nulek pun menceritakan permasalahan yang sedang dia hadapi dengan seorang temannya yang bernama Alice. Dan dari obrolan mereka bisa kita simpulkan bahwa sejak kecil Nulek sudah dirawat oleh sang nenek, sedangkan ibunya kabur entah kemana. Alice mengatakan mungkin saja sang nenek sedang bersembunyi layaknya bermain petak umpet, permainan yang seringkali Nulek dan neneknya mainkan. Namun seketika Nulek menyadari kalau salah seorang tetangganya sedang mengintipnya dari jendela. Nulek dan Monta hidup di lingkungan yang sangat sunyi sepi, walaupun banyaknya bangunan tapi tak terlihat adanya kehidupan. Hanya diisi selembaran tentang peliharaan yang hilang yang tertempel di setiap sudut jalanan. Sementara di pagi itu, Nulek yang terlihat cukup banyak pikiran dikagetkan dengan ibunya yang marah-marah kepada polisi, yang sampai saat itu belum bisa menemukan keberadaan sang nenek. Setelah itu, sang ibu pun pergi tanpa Nulek tahu kemana arah dan tujuannya. Ternyata sang ibu pergi ke seorang mbah dukun dengan membawa sepasang sandal milik sang nenek. Monta pun harus menunggu begitu lama karena antriannya yang sangat panjang. Dari sang dukun mengungkapkan bahwa ibunya Monta masih ada di suatu tempat. Namun ada hantu yang menghalangi pandangannya hingga dia tidak bisa pulang. Begitu juga dengan orang-orang yang mencarinya, maka tidak akan pernah menemukannya. Monta pun diminta melakukan ritual agar bisa membantu ibunya pulang ke rumah dalam jangka waktu 3 hari. Namun tidak ada yang gratis di dunia ini. Karena ritual yang akan Monta lakukan membutuhkan biaya yang tidaklah murah. Namun karena rasa frustrasinya, Monta pun akhirnya mengiyakannya. Dalam ritual itu,
Monta diharuskan mengikat sandal dengan foto yang sering ibunya pakai, serta Monta harus berkonsentrasi untuk menuntun ibunya pulang, serta Monta harus terus-menerus hanya memikirkan ibunya saja. Kalau Monta gagal melakukannya, maka sosok lainlah yang akan pulang ke rumahnya. Monta pun pergi ke kamar ibunya dan meletakkan sandal yang terikat tepat di atas ranjang tempat ibunya tidur. Tak lupa Monta terus mengucapkan keinginannya untuk sang ibu agar segera pulang. Sementara itu, Nulek yang melihat ibunya melakukan ritual aneh memandangnya dengan tatapan sinis. Nulek pun menceritakan perkembangan tingkah laku aneh sang ibu kepada Alice, yang rela mengeluarkan banyak uang untuk hal-hal yang sia-sia. Begitu menurut Nulek. Tak lupa Nulek juga mengungkapkan keinginannya untuk memiliki ibu baru. Dan lagi-lagi, selalu saja Nulek memergoki tetangganya yang sedang mengawasi Nulek dari jendela rumahnya. Hari demi hari berlalu tanpa hadirnya dirimu. Akankah rasa sepi ini berlalu tanpa harus menyakiti hati? Entahlah, hanya Tuhan yang tahu. Tibalah di hari ketiga, malam itu hujan deras. Dan seperti biasanya, Nulek sedang mengobrol dengan temannya. Dan untuk kesekian kalinya, tetangga di samping rumahnya mengintip Nulek padahal hari sudah tengah malam. Namun ada hal yang membuat Nulek lebih penasaran, yaitu jejak telapak kaki yang terlihat di depan rumahnya, yang mengarah masuk ke dalam rumah. Ternyata itu adalah jejak kaki nenek kesayangannya yang sudah pulang ke rumah. Apakah Nulek bahagia dengan kepulangannya? Semua bisa terlihat dari raut wajahnya Nulek yang lebih merasa keheranan ketimbang rasa kebahagiaan. ดึกแล้วไปนอนเถอะลูกไม่ต้องห่วงยาย พรุ่งนี้หนูจะพาแม่ไปตรวจร่างกายนอนซะนะแม่ Keesokan siangnya Nulek terbangun dari tidurnya dan Nulek pun mengabari Alice dengan ponselnya. Namun karena mendengar suara aneh, Nulek pun meninggalkan ponselnya di meja begitu saja. Nulek pergi ke kamar neneknya dan terlihat ada sebuah mangkuk kecil yang bergerak dengan sendirinya. Saat Nulek mendekatinya, terlihat seekor hewan malah masuk ke baju tidurnya. Dan yang lebih membanggakannya lagi adalah ternyata tetangganya sedang mengintip Nulek dari balik jendela. Nulek pun langsung kabur dan ngumpet di balik spray tempat tidurnya. Namun, lagi-lagi Nulek dikejutkan dengan penampakan sang nenek yang terlihat menyeramkan. Tiba-tiba itu menjadi wujud neneknya yang normal yang sedang mentertawakan Nulek yang ketakutan. Akhirnya mereka berdua pun saling melepas kerinduan bersama. Sementara itu Monta mendapat telepon dari kepolisian bahwa mayat sang ibu telah ditemukan di pinggir sungai. Nah loh, terus siapa dong yang ada di rumah? Monta pun sesegera mungkin mencoba memberitahu Nulek, namun apalah daya, Nulek sedang tidak memegang ponselnya. Sementara itu Nulek yang sedang nyaman-nyamannya dengan Nina Bobo neneknya seketika menjadi sangat panik ketika Nulek menyadari ada yang tidak beres dengan neneknya. Yap, Nulek melihat bayangan kepala sang nenek yang mulai terpisah dengan tubuhnya. Tidak sampai di situ, sang nenek pun memuntahkan banyak belut-belut dari mulutnya ke wajah Nulek. Namun ternyata semua itu hanya halusinasinya Nulek saja. Namun sang nenek malah mengajak Nulek bermain petak umpet seperti yang sering mereka lakukan dulu kala. Namun karena Nulek sudah besar maka aturannya akan berubah, di mana sang nenek akan memotong telinga Nulek, hidung Nulek, hingga di babak terakhir sang nenek akan menggorok leher Nulek saat Nulek berhasil ditemukan dari persembunyiannya. Dengan rasa takut yang gak karuan, Nulek pun terpaksa harus bersembunyi demi keselamatan dirinya. Dan sempat Nulek berpikir untuk bersembunyi di bawah ranjang dan lemari milik neneknya. Namun pada akhirnya Nulek memilih pindah tempat persembunyian di dalam lemari dapur.
Terlihat sang nenek memasuki dapur, namun tidak bisa menemukan Nulek. Dan tiba-tiba si nenek sudah ada di samping Nulek dong. Nulek pun akhirnya harus kehilangan salah satu telinganya setelah sang nenek memotongnya. Nulek pun langsung kabur memasuki toilet. Dan tanpa pikir panjang langsung memecahkan kaca ventilasi toilet agar Nulek bisa kabur keluar rumah. Namun apesnya perut Nulek malah tersangkut pecahan kaca yang masih menempel, menjadikan Nulek tidak bisa pergi kemana-mana. Dan mulai dari sinilah sang nenek mulai menggila. Tentu saja dengan bersusah payah dan menahan rasa sakit di perutnya, Nulek berhasil keluar dari rumah. Nulek pun langsung lari terbirit-birit di jalanan di sang nenek yang terus saja mengayunkan pisaunya. Hingga akhirnya sebuah mobil pun menabrak Nulek dan ternyata itu adalah Monta, ibu Nulek sendiri. Dan ternyatanya lagi Monta turun dari mobil bukan untuk menyelamatkan Nulek, melainkan Monta mengambil sepasang sepatu dengan foto Nulek terikat di sepatu tersebut. Loh, kok bisa? Dan ternyata selama ini sebenarnya Nulek telah meninggal dunia. Dan itu diperjelas dengan pengakuan tetangganya yang seorang streamer yang sering membuat video keanehan tentang sebuah rumah yang ditinggali seorang wanita, yaitu rumah Monta. Dari video yang dia buat terkuak fakta bahwa sebenarnya Nulek kabur dari rumah setelah bertengkar dengan Monta. Dan sialnya Nulek harus meninggal dunia setelah tertabrak mobil. Dan di sini streamer ini sedang dalam bahaya besar karena sosok Nulek dan nenek yang sekarang mendatanginya. Dan tanpa banyak cincong, sang streamer pun harus tewas setelah lehernya dikorok oleh sosok yang tak kasat mata. Ending yang sangat nenek sekali ya guys ya. Karena ternyata Monta selama ini hidup sendirian setelah kehilangan Nulek karena sebuah kecelakaan. Dan karena rasa sayangnya Monta kepada Nulek, Monta pun rela melakukan apa saja, termasuk melakukan ritual agar Nulek kembali padanya. Hal yang sama pun Monta lakukan kepada sang nenek, namun ternyata yang datang malah sosok lain yang akhirnya mengacaukan kehidupan Monta yang sudah amburadul gak karuan. Kira-kira begitulah penjelasan ending episode 7-nya. Bagaimana menurut kalian?